ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم ونتوب إلى الله أستغفر الله العظيم ونتوب إلى الله أستغفر الله العظيم ونتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع سنته إلى يوم القيامة.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaabal ilm wa zayyinna bi akhlaqil hasanati wal hilm ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-ilm wal khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-shaytan wa la min ahli al-'isyan. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya, rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada roh kasih kita, Nabi kita, cahaya mata dan cahaya hati kita, idola kita, uswah dan qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak diterima salat kalau tidak dengan salawat kepada Rasulullah. Tidak diijabah doa kalau tidak diawali dengan salawat kepada Rasulullah. Dan tidak akan selamat di akhirat orang-orang yang tidak dikenal oleh Rasulullah SAW. Ya, anak-anakku yang kusayangi, yang baru malam ini ikut selamat bergabung. Mudah-mudahan barokah dan pertemuan kita mulai malam ini dan malam-malam Ahad yang akan datang mendapat ridha dari Allah dan ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya mana? Syarat tayang. Fasl qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darin amin. Fasl surutut tayammum 10. Syarat tayammum itu ada 10. Satu, ayyakuna biturabin wa ayyakuna turabu tahiran. Ya. Yang pertama syarat tayamum itu harus dengan debu tanah. Ya, harus dengan debu tanah. Turabin itu kalaupun tidak ditulis di dalam terjemahnya harus dengan debu, tapi kalimat turab pada Arabnya itu adalah tanah. Artinya harus dengan debu tanah. Jadi nggak bisa debu yang berterbangan ya. Makanya tidak sah tayamum klinik. Apalagi ke jok mobil, apalagi ke jok pesawat. Pesawat itu nggak ada debu. Iya. Kita sering lihat di TV ya, praktek tayamum waktu ada video klip azan kan? Ada orang tua sakit, dia tayamum di dinding, di tembok rumah. Padahal dari gambaran rumahnya itu rumah orang kaya, pasti pakai AC, nggak bakal debu di situ, lagi di dinding, nggak sah. Jadi harus ada debu tanah. Yang kedua, wa ayyakuna turabu tahir, bahwa adalah tanah itu, debu itu yang suci. Ya, tidak boleh debu yang bercampur dengan najis atau debu yang musta'mal, debu yang sudah dipakai. Ya, makanya ketika kita tayamum, ini debunya, ya,
Gini kan dulu dia. Ke samping, jangan di atas ya. Dan menyapukannya ke muka itu jangan di atasnya, pindah. Biar jangan mustakmal debu yang ini. Nah. Wa an la yakuna musta'malan. Nah, itu kan. Yang ketiga tidak boleh dengan debu yang telah digunakan, debu yang musta'mal. Sama dengan berwudu, airnya jangan yang musta'mal. Sudah. Malam ini satpam, besok polisi ini. Mantap, bagus. Insyaallah. Ya. Wa an la yakuna musta'malan wa an la yukhalitahu daqiqun. Ya. Wa nahwu. Debunya tidak bercampur dengan tepung atau sejenisnya. Termasuk tidak boleh bercampur dengan pasir. Ya. Jadi kalau ananda misalnya ada itu batu bata digiling, diayak, nggak sah itu, karena bata itu ada campurannya pasirnya. Harus asli debu tanah. Jangan pula ambil debu dapur ya. Abu Gosok, apalagi Abu Jahal. Nggak boleh ya, nggak sah. Kemudian wa ayyaqsidahu, orang yang tayamum bermaksud untuk menggunakan debu. Artinya dia ambil debu itu memang maksudnya untuk digunakan untuk tayamum. Ya, bukan kalau gini dia. Kebetulan ada angin, ada debu. Enggak boleh, enggak sah. Harus diambil, harus ada maksud tujuan. Atau dia pasang mukanya ke semburan. Kata ya, nggak boleh. Ada. Kemudian yang keenam, wa ayyam saha wajahahu wa yadaihi bidorbatain. Ya, harus dengan 2 kali meletakkan telapak tangan ke debu, 1 kali untuk mengusap muka, 1 kali untuk mengusap kedua tangan. Jadi begini ya. Ya, 1 untuk muka. Bercampur jadinya debunya. Hanya 1 kali lewat dia. Walaupun ada nanti sela-selanya yang nggak kena, udah dianggap sakit. Ini nasun nomor pada angkunoh sudah. Itu nomor pada. Iya. Ada itu dulu sahabat kan, sahabat yang waktu perang, kebetulan Allah di Arab Saudi kan. Terkadang kalau di padang pasir sulit air. Malamnya ihtilam dia mimpi basah. Subuh-subuh udah berguling-guling dia di atas debu itu. Apaan itu, kata Rasul? Ya Rasulullah, nggak ada air, saya mau mandi hadas besar. Ya, saya tayamum untuk ganti hadas besar, kata Rasul kan. Walaupun tayamumnya untuk ganti hadas besar, tetap saja yang disapu itu muka dan tangan. Ya, jadi mandi hadas besar, mandi untuk ganti wudhu, ya, untuk yang lain-lain juga sama. Dan tayamum itu posisinya bukan untuk mengangkatkan hadas, tapi istibahah, untuk membolehkan. Makanya ketika nyanyi nawaitu tayammum listibahatis shalah, sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sholat, gitu. Bukan sengaja aku tayamum mengangkatkan hadas kecil, bukan sengaja aku tayamum mengangkatkan hadas besar. Bukan. Misalnya ada seorang perempuan ini statusnya seorang istri,
dia habis haid, ya, air nggak ada, air tidak ada. Sedangkan suaminya menuntut untuk bersetubuh, maham ya, menuntut untuk bersetubuh. Jadi dia nanti tayamumnya nawaitu tayammuma listibahatil jima'i. Saya tamayamum untuk membolehkan jima' dengan suami saya. Bukan untuk mengangkatkan hadas haid. Tayamum itu bukan mengangkatkan hadas, hanya ya, sebagai izin sementara. Nah, ibaratnya orang yang belum punya KTP ada rekomendasi dari kepala desa. Nanti surat rekomendasinya dikatakan di situ KTP dalam pengurusan ini. Udah tadi muka gitu ya, tangannya udah ditepuk, ini kan, ya, tangan kanan dulu. Nah, pas sikunya pas sini, balik, nah, selesai. Ya, jadi kalau tayamum cincin copot, gelang copot, ya, apa namanya, jam tangan copot, semua aksesoris copot. Kalau wudhu masih boleh, tapi walaupun boleh kalau pakai cincin harus digoyang-goyang ya, biar masuk air gitu. Nah, udah. Lanjut. Wa ayyuzilan najasata awwala. Sebelum tayamum harus membersihkan najis daripada. Kalau ada najis hilangkan dulu. Ya, jangan setelah tayamum baru dihilangkan najisnya. Kemudian wa ayyakuna tayammuma wa ayyajatahida fil qiblah. Artinya dia sudah pastikan di mana arah kiblatnya. Jangan setelah tayamum baru mencari arah kiblat. Udah pastikan arah kiblat. Karena biasanya tayamum itu dalam keadaan darurat ya. Di tengah hutan tidak ada air, atau di padang pasir tidak ada air, atau di perkampungan yang kekeringan air. Selainnya ada juga, misalnya yang sakit. Tapi yang jelas sebelum tayamum sudah dipastikan arah kiblat. Ya, kalau yang mau sholat. Kemudian wa an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, bahwa adalah tayamum itu setelah masuk waktu. Ya, udah azan, udah masuk waktu, barulah tayamum. Jangan tayamum sebelum masuk waktu. Wa ayat tayammum li kulli fardin, satu kali tayamum cukup untuk satu kali fardu. Ya, tapi kalau yang sunat boleh berulang-ulang. Makanya kalau sekiranya hari Jumat di masjid, orang semasjid pas lagi tayamum, udah khotibnya itu begitu dia selesai khutbah, dia harus tayamum untuk kedua kali. Tayamum lagi sekali lagi. Kenapa dia tayamum lagi sekali lagi? Karena khutbah itu wajib. Yang pertama dia tayamum untuk maghrib. Habis sholat maghrib kita sholat ba'diyah, sholat ini, sholat itu, dan kita belum batal tayamumnya sampai masuk waktu isya, kita wajib tayamum lagi. Tidak seperti wudhu. Kalau wudhu sekiranya tahan wudhunya satu hari satu malam nggak apa-apa. Kalau mulai orang menetahan. Ya. Kalau wali-wali Allah itu biasa itu tahan dari maghrib sampai subuh. Banyak itu yang tahan wali-wali Allah itu. Kenapa? Karena mereka tidak tidur. Bahkan tidurnya sangat sedikit, itu pun sambil duduk. Paling dia nanti duduk, udah 4 jam gitu udah sah itu. Sunang ya,
Bahkan dulu ada seorang waliullah di Irak, di Baghdad, namanya Rabi'atul Adawiyah. Dia sholat sunnah suntuk, terkadang ribuan rakaat dia sholat sunnah. Ketika fajar datang, dia mengangkat tangannya, ya Allah, alangkah cepatnya fajar menyingsing, padahal aku masih tenggelam di dalam kesenanganku bermunajat kepadamu. Ya Allah, sekiranya kau jadikan siang dan malam itu semuanya adalah malam, niscaya akan aku habiskan waktuku untukmu. Ya, pada awal dia beribadah itu dia seorang budak, hamba sahaya orang kaya. Siangnya dia berusaha bekerja untuk majikannya, malamnya semalam suntuk dia beribadah kepada Allah. Ya. Jadi jangan katakan ada waktu untuk ibadah. Kita aja yang malas. Ya. Jangan menyalahkan waktu, salahkan aja diri sendiri. Saya memang lagi malas ini. Ya. Nggak usah bilang nggak ada waktu. Ya, jujur saja ya. Jangan menyalahkan orang lain. Oleh tongi rohong kintusan kompur nggak bisa habis membayangkan ya. Kenapa? Malah kita ajak sholatlah kita dulu. Nanti kita lanjutkan kompur. Ya. Ada dulu suami istri dosen ITB, Institut Teknologi Bandung. Dua-duanya sarjana Amerika. Ya. Satu, ya, suaminya ahli membuat pesawat, istrinya ahli membuat bom. Dosen ITB dua-dua. Suaminya ke kampus pakai serban, pakai jubah. Istrinya ke kampus pakai ini jilbab panjang, pakai furdah, ya, pakai gamis. Ruang tamunya itu disekat dengan tirai. Jadi kalau ada tamu laki-laki di situ, tamu perempuan di situ. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sholat berdiri. Nggak ada tunggu-tunggu. Anak-anaknya pintar-pintar. Nah, waktu ada tamu kita waktu itu, dia yang cerita ke kita waktu itu, katanya anaknya ada yang umur 3 tahun hafal Quran 3 juz. Ya. Anak saya 3 tahun baru bisa bilang beli. Beli jajan. Anak dia 3 tahun hafal Quran 3 juz. Insyaallah. Mana? Faslun furudut tayammumi khamsatu. Fardu tayammum itu ada 5. Al-awwalu naqlut turabi. Yang pertama memindahkan debu. Memindahkan debu artinya ditepukan begini, kan pindah itu ke tangan, pindah ke muka. Tidak bisa seperti yang tadi, datang angin penuh debu ditaruh aja bang. Ya, ya kalau di Arab Saudi kan ada itu badai ya, badai pasir. Nah, dipasangnya mukunya itu ada ini. Golap dengan tong mukoi main abui. Sah ada indah. Angan ipapindah golap naik. Apa ikut-ikutnya mukunya itu pasir itu. Biasa ini. Yang kedua, wan niyatu wasani an niyatu, yang kedua niat. Niatnya begitu tadi. Apa itu?
kedua. Pertama ganti dari wudu, yang kedua ganti dari mandi. Ini untuk sholat. Kalau untuk baca Quran misalnya, itu tayamum badalan anil wudu'i listibahati qiraatil Quran. Kalau untuk tawaf listibahati tawaf. Tinggal ganti ini aja. Apa dia? Ya. Asal itu mashul wajahi. Yang kelima mengusap wajah atau muka. Seperti yang tadi prakteknya ya. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqain. Yang keempat mengusap kedua tangan beserta dua siku. Ya, al-khamisu at-tartibu bainal mashatain. Urutan di antara kedua usapan tersebut. Muka dahulu baru kedua tangan. Jangan terbalik itu maksudnya. Ya. 8. Malu mah. Lupa. Ini amai. Cokot perbantanganmu mantap ke semua ya. Lama tu mereka pernah ni. Kata lulu ni dia pun lelong ni. Ya. Cuba je deh, cuba. Anak ni. Mana dah ho? Angkau saja dah ngomong nak rumah lo dah ya deh. Oh, nak perlu rumah lo. Ha. Ulang kau mai dah ke mana dah? Ni. Coba. Ya, coba. Tidak duduk begini, biar lebih jelas. Gitu nanti akan sulit itu. Kita ulangi, hebat. Men. Ya. Lalu tangan kanan di atas. Ya, tangan kanan digeser ke kanan, tangan kiri digeser ke kiri, kanan ke bawah, kiri ke atas. Kedua
Hah? Ya. Tangan kanan di atas, pas ujungnya ya, pas ujungnya, pas ujungnya. Ya. Tarik tangan kirinya sampai siku, botol itu siku. Nah, putar. Ya. Tarik. Tarik. Putar. Nama lo Rohaldi. Ada macam jabat koi. Itu loh. Apa aja lo lagi dah lupa loh. Main dah. Ya. Kanan di atas. Tarik. Ya. Teguran kedua. Ya. Lalu. Ya. Nah. Mantap. Jamai kan? Margi do mana doi. Mama lo mamu. Aduh ayah. Betul lo. Aduh. Nda malo nanu pistik. Halo. Main main. Bis. Salah. Ulangi. Ah, salah. Sudah datang dah. Kan, ini masuk orang margi dia, Pak. Ya, dulu. Ya, orang margi dia. Nah, Itu. dah. Aduh ayah. Oke. Buang dia lo sisa naik. Nah, ya. Nah, ya. Pas mentong bayan yang dia ada. Pas dah ayah dah. Pas dong bayan. Ya. Ya. Balik bu. Ayo dulu. Nah, Dia ya. balik tu dah. Hari kiri di sini boleh. Udah. Bagus bikin. Besok enggak sah, enggak ada artinya belajar kalau nggak diperhatikan. Cucuk ayah. Ang sogi sa ho, injokot ni Dawalak na marasalaan, sumaloho palurus na. Boleh palurus ko halak na salah ibadah na, manung mardakwah doy. Hindi ang kon na sungunawan pag-imig, hindi kon na mardakwah. Ano? Boleh ni Dawalak na salah, ipalurus ko ibadah na ay dokon ko ako sendiri mapraktikal dohot guru ni mo. Ha? Memendakwah orang. Bahkan menurut guru kita, ad-da'watu bil hal afdal min da'wati bil lisan. Ya, dakwah dengan hal, dengan perbuatan itu lebih afdal. Ya, daripada dakwah dengan lisan, dengan ucapan. Ya. Perempuan pakai jilbab yang syar'i, pakai baju rok yang syar'i, itu udah dakwah itu. Ya, dakwah. Udah. Lanjut. Faslun. Mubtilatut tayammumi salah satu yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama ma abatala wudu'a. Segala yang membatalkan wudu, seperti menyentuh zakat dan lain-lainnya, menyentuh kemaluan dan lain-lainnya. Keluar sesuatu dari kubul atau dubur, ya. Bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang sama-sama dewasa tanpa ada penghalang, tidur yang tidak tetap tidurnya atas bumi, hilang akal, dan lain-lain. Kemudian wariddah, murtad, keluar dari Islam, batal tayamum. Kalau wudhu, ada orang berwudhu murtad dia, udah habis murtad dia langsung dia baca syahadat lagi sebelum batal wudhunya. Nggak batal wudhunya itu kalau wudhu. Kalau tayamum batal tayamum disebabkan murtad. Ya, murtad itu tidak, riddah itu tidak harus masuk Kristen baru riddah, ya.
Tidak. Kalau kita lihat di kitab Tauhid, ar-riddatu salasatu aqsamin. Murtad itu ada 3 macam. Ar-riddatu bil lisan, ar-riddatu bil i'tiqad, ar-riddatu bil arkan. Ya, riddah dengan ucapan. Yang kedua riddah dengan i'tiqad. Yang ketiga riddah atau murtad dengan perbuatan. Ada? Riddah dengan ucapan salah satu contoh. Ada orang yang azan di masjid. Hayya 'alas shalah. Rusak ujungnya. Datang orang-orang bapak-bapak di kedai kopi. Wah, itu yang sok-sok pandai itu azan. Suara pun kayak ayam ayam dipotong, kayak kambing dipotong. Ya, itu menghina syariat namanya, menghina orang yang azannya itu murtad. Ya. Atau misalnya gini, ada kawanmu, kebetulan memang kau punya janji sama dia. Ini kawan perempuan ini, punya janji sama kawanmu. Kau lupa janjimu sama dia, nggak datang kamu. Habis itu apa katanya? Masa kau so alim kau, masa janjimu aja lupa? Ya, jilbabmu aja yang kurang panjang, buang tuh jilbab, nggak ada artinya katanya misalnya. Jilbab setan, misalnya kan gitu, lagi panas-panas, murtad itu, murtad. Ya, disebutkan ketika kami waktu itu belajar kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, kata guru kita Syekh Abdul Qadir Lubis, beliau bilang ini, semua ucapan yang menghina syariat Islam itu riddah. Membaca tomhom alaik, beda nama lo deh, menghinakan itu kan. Padahal lobe itu pakaian syariat. Walaupun dia hanya sunnah, apalagi jilbab, dia kan wajib menutup aurat. Dia hina sesuatu yang wajib. Perintah dengan ucapan. Ada dulu yang sering saya dengar, kalau ada maulid, ya, ada maulid yang itu sponsornya anak-anak pesantren atau anak-anak muda, ya, kan ada drama mini, hanya 5 orang atau 3 orang, ya. Nah, yang kalau di pesantren dikatakan itu namanya muhawarah, percakapan singkat. Nah, itu ceritanya ada 2 orang atau 3 orang yang nakal lah, ya, yang selalu berbuat salah. Dan ada santri atau ada ustadz atau ustazah, ulang kamu ngejit ya dah haram deh, walaupun ini guru tai ini sudah ngejit ya udangan di dosanya daripada dosanya anak nomor dosa. Orang berzina dosanya 1. Orang yang menceritakan dia berzina dosanya 33 zina. Si A berzina dosanya 1 zina. Kau ceritakan ini zina. Kau tahu? Itu malam itu saya tengok dapat 33 zina. Ya, nah itu yang dia ustaz
yang muhawarah itu tadi, itu yang diceritakan oleh Ustaz. Berhentilah kalian menggibah orang, nggak boleh itu haram, itu dosanya besar. So alim kok, mentang-mentang santri kok, apa ada majelis itu sih? Ingatkan. Indah mabiar kumulang adina rakoni Allah Subhanahu wa taala. Seandainya masuk neraka, apa kata orang itu? Pernah saya dengar itu. Nagit marjakal es daw dapat abang mau inarako nih. Ya, gandanya ini ya. Marjakal es ini ada gandanya di Jepang dia. Sama api dunia aja udah cair esnya ya. Api dunia aja udah cair esnya. Apalagi api akhirat. Itu menghinakan neraka itu. Ada lagi yang saya dengar. Ay hantam majul na maksiatun. Sangandigan baik mengamuk na malaikat Malik. Cifakunya sa bukunya lewat jalan. Pala malalu disuruh. Itu pun menghinakan malaikat Malik, itu nggak boleh itu. Saya boleh karena saya lagi cerita menerangkan hukum. Ya. Itu. Jadi kalau antum dengar kalau kalian dengar itu nanti nggak boleh. Ingatkan orangnya, suruh orangnya mengucap 2 kalimat syahadat. Batal itu syahadat. Ya. Ada lagi gini, kan ada di gang. Di gang ini ada bapak-bapak orang tua yang lagi sakit, ya, udah hampir goit, ya. Dikasih air minum pun nggak masuk lagi, disendokin air minum meleleh di sini. Tiba-tiba tarik nafas dia banyak, kelihatan damai mukanya. Datang satu orang tua, ya, sabar ya, katanya sama anaknya, sama istri yang ini yang sakit, sabar ya, kalian sabar ya. Ya, dia sudah pulang ke hadirat Tuhan. Nangis. Dan setengah jam orang nangis, bergerak jarinya. Ya, rupanya mati suri atau pingsan, ya. Tiba-tiba 1 jam kemudian di gang yang ini ada yang meninggal. Ada yang celoteh tuh. Apa katanya? Tadi malaikat Israfil salah alamat. Ya pikir ayu ting-ting ya, mantap. Mana? Nggak ada itu malaikat yang salah alamat. Kesalahan terbesar, salah satu kesalahan terbesar dari jamaah Syiah adalah mereka bilang Jibril salah alamat memberikan wahyu kepada Muhammad. Datang pula orang di kampung itu katanya malaikat Israel salah alamat. Mau melalui itu. Malengkap mialamatna akan salah alamat. Lalu mati suri itu bukan salah alamat, bukan malaikat yang mencabut, rohnya sendiri yang keluar. Sama ketika kita tidur, roh kita keluar. Sama ketika orang-orang pendekar mengamalkan ilmu maraga sukma, rohnya keluar sendiri. Sama ketika para ulama menampakkan karomahnya, dia bisa bertukar menjadi 2 orang atau menjadi 5 orang. 1 menjadi 5. Itu rohnya keluar. Ada lagi katanya. Ini. Tuh kata tadi batal ya. Harus segera dia. Kemudian ada lagi yang pernah saya dengar orang-orang tua di kampung. Ada pesta. Kalau di kampung-kampung kan pestanya masak sendiri itu orang kampung. Untuk makan bersama, untuk makan tamu, kan? Jadi rupanya di antara familinya ini ada yang terlambat.
Uy, ondo pesoro ada bo istri ni Nabi ina lambat madahola ni. Istri ni Nabi ni. Bain na anak boron rupana suamina gorarna si Sulaiman, sang gorarna si Daud, sang gorarna si Musa. Nah, idokon kalai istri ni Nabi. Tinganong ben Nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman meninggal, Nabi Daud mawafat dong. Kan? Idokonnya istri ni Nabi. Lalu Nabi siapa? Bukankah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad? Ya, kalau orang Jawa mengaku dirinya Nabi, kenapa Anda mengaku dia Nabi? Dia sendiri tidak mengakunya Nabi. Kan ini parah, itu paling parah itu. Ini parah. Mirip dengan akidah ni Nasrani. Karena kata orang Nasrani, ya, betul itu akan turun seorang nabi yang bernama Ahmad, tapi bukan Muhammad kalian, akan datang. Ya, bukan Muhammad kalian. Ya. Mana saruku mirip akidah ni Nasrani. No, pula dong meyo sini dokon. Ete mengucap ko jodoh ni. Kan? Mengucap ko jodoh. Nih kan? Indah na sahabi sahadat min. Indah dong benabi setelah Nabi Muhammad. Jokon ko Nabi suami ni. Masalah ada boleh kurang min suami ni. Indah tole te ulang mo kon suami. Masalah ko. Ya. Gimana menurut Ananda? Ini perempuan, dia batal syahadatnya, berarti bukan istri. Ini suami, otomatis fasah nikah. Indah masalah kalah, sama sekali mafasah nikahnya. Dia meninggal, hubungan mereka itu jadi zina. Ya. On madana idokon on mada ina sidok dengar muli tu paham Rita on mada inang Rita dompak di pesantren Baharuddin kona lewati bukumu yu Kifayatul Awam. Di awal nih Kifayatul Awami didokonnya di sini. Orang yang taklid di dalam imannya itu tidak sah imannya. Bain masalah naonan me alak na taklidi nabahatan nasuibutunia namang kafir kok, membatalkan iman. Alak yang orang yang hanya mengikut dalam imannya, tidak belajar ilmu tauhid, banyak sekali perbuatan yang membatalkan syahadat yang dia sendiri tidak diketahui, sehingga dia itu batal imannya tanpa dia sadari telah batal imannya. Yang dia suami istri tetap bersuami istri padahal sudah fasah nikahnya, karena tidak sah iman, tidak sah nikah yang fasah, tidak sah nikah satu iman satu kafir. Itu mati langsung mengotak. Makanya ulalong manyapai ho sang andingan sampai jodoh sang mazhab ahya. Nah, ulang asal ganteng, asal tampan, asal markumis, puting pe markumis tidak. Ulang asal marjanggut, ambeng marjanggut. Dejo, kotor susah ku dalam login macam. Sampai joloy nang sanga ahado mazhab niya. Inda bar mazhab tahu niya ulang kogiot di siya. Nalep lap day. Inda bar mazhab tahu ni lep lap day na ulang kogiot siya.
Lain di talak lain, orang lain mau pemimpin. Berarti wajib dengan istri rumah itu. Tapi pula ada buru indah rumah, indah inang pemimpin, suami itu pemimpin. Wajib ku taat tu sih. Jadi belum dia wajib ku taat tu sih. Ya. Lo mar mazhab Maliki dua unia, pula tarpayut ko tari. Ngatar payut ko ulang tadi. Mazhab Syafi'i dua uningnya. Umumnya tadi tabakso adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali dua unia oni nang napuratan. Masuk. Mazhab Hambali. Kenapa? Kan ada itu hadis Rasulullah, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia kafir yang nyata. Menurut Imam Syafi'i, kafiran jihara di situ, kafara jihara di situ, kafirnya itu adalah kafir nikmat. Artinya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Ketika dia tidak sholat, dia terhitung tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah memberinya nikmat anggota tubuh, memberinya kesehatan, memberinya hidup, memberinya makan, memberinya minum, memberinya waktu. Tapi dia tidak sholat, berarti dia tidak mensyukuri nikmatnya. Itu menurut Syafi'i. Tapi menurut Hambali, kafara jihara di situ adalah kafir i'tikad. Ngasumbayangnya sangajo tinggal kunia malosogia, maka orang itu berhenti jadi Islam. Maka dia itu menurut Hambali. Jadi pula tinggal mingguan minang sumbayang ni suami, tinggal anak dia. Bukan nak kafir dia, pula nak kafir dia sah para menikah mulut dia. Ini sahabat ini mampu dalam ini. Pula leksa kamar kemudian nama zina demi. Gimana buatnya? Itu sampai itu ulang tagi saja lah. Asal tampak, asal markus. Sampai nang mengan masa apa ada orang mazhab. Dia mazhab tahun yang dia dah nang pembeli. Mazhab dia mazhab apa? Anggo Hambali saranku ulang. Namun tadi ya anak-anak Quran itu Quran na itu ay Quran indah piga musi alai nama Hambali nama boto Muhammadiyah kan pada umum Hambali me betul ni kasi indah betul ni penafsiran ni kafaro jiharoi menurut Imam Hambali. Imam Hambali kan napiran di sini, napiran di sini hukum. Murid Imam Syafi'i. Mangan daging nun to bentong botol dan Yahudi. Mana? Kaya di Arab Saudi. Kaya mangan ropa daging nun to tabo dah lo botol maduk. Kaya maduk mulut kalau sembahyang. Pulang kembali. Salat wajib di Imam Hambali, salat fardu di Imam Hambali 5, salat fardu 5, salat wajib 1. Jadi yang menurut mazhab Hambali, orang yang tidak salat witir setiap malam, orangnya itu tidak mendapat syafaat dari Rasulullah. Main witir dulu begini, untuk udah kawin kotobet suami mana Hambali. Mengira anak masuk surga ya bibi, kamu dapat syafaat. Ya, Nabi ini balik. Nang coba, kamu nasi luas memang mana? Nanti nang nasi dia Syafi'i ini. Itu, doa pentenang nama Syafi'i so pilih ulama-ulama tay na jolo mazhab Syafi'i iyo bantu Indonesia. Ang gosogari ng mazhab Hambali ang kon naman tutup dewoy bumi mo komena nida irong mazhab Hambali di Syafi'i din ato ni patiran ko mo so na ano ng marguro ang di Hambali nang ng marguro pinga to ri ko kay nang kon sitan day guru mi mo ko mo mami hope he ni guru mi he ini bahasa isi ini Syafi'i itu yang membolehkan nampak muka, nampak tangan, nampak kaki. Kalau Hambali nggak boleh, tutup, hanya mata. No?
Daripada mau yang panggil taginai saja may buatun na maragama. Ada ba? Buat tentang sudah, lang sodik-sodik. Masulang lep tapi ba. Dia baka marmasa pau ni. Oh, jadi Al-Quran ini tadi pemalang sungun Rasulullah. Kayak itu Madinah tu kuburan naik. Ya Rasulullah hajar pun jauh Al-Quran ini mu. Mungkin ada sumber mazhabi. Al-Quran itu ada mazhabnya nak. Ada mazhab. Mazhab ni Al-Quran ini lebih dari 40 mazhab. Cuman yang mu'tamad adalah 7. Iman idokun qira'ah sab'ah. Ya. Makanya membaca Fatihah itu ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Padahal di Quran yang Anda baca Maliki Yaumiddin. Tapi ada yang baca itu memang qiraahnya begitu, Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca Ihdinas Siratal, itu yang kita. Ada yang baca Ihdinas Siratal Mustaqim, dibaca dengan zo. Ya. Nah, yang kita baca biasa Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan itu. Ada itu qiraah Fatihah itu Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihimu enggak panjang. Ada lagi? Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang malah. Alaihim. Ya. Kalau Anda baca salah satu bacaan Al-Quran itu sesuai dengan Al-Quran yang tertulis, berarti Anda sudah mengikut mazhab Al-Quran. Kenapa? Karena yang ditulis yang masuk ke Indonesia itu Rosam Usmani dan qiraahnya qiraah Imam Hafaz. Saya mau langsung dari Rasulullah. Keman itu Madinah. Salam kue kuburan ni panggil nama langsung dari Rasulullah. Ya Rasulullah ajar kon jauh ni dokon ni Jibril ini. Kamar mazhab bebe. Ya. Kalau Al-Quran Anda berbazhab, kenapa fikih tidak terima mazhab? Ya? Belum kena. So ini dua pernah kita di sekolahan kampusan. Bangun Purba, masuk tu IAIN, masuk tu UIN, masuk tu kampus-kampus Islam. Baru jadi lepas, dia tamatan Purba. Nah tu lah jadi lepas, pengajar tamat pesantren ini. Hari kena. Anggona sogit marmazhab mewah hadis itu pak. Rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Tirmizi. Mayro kuni hadis naik. Wa fi riwayatin, menurut satu riwayat ini. Itu kuni bisa riwayat naik. Al-lafzu lil Muslim ni. Lafaznya menurut Muslim tapi riwayatnya diriwayatkan Bukhari. Berarti ada pertentangan kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah itu. Hadisnya itu pun sudah ada perbedaan. Itulah mazhab hadis. Sedangkan mazhab ni lugot piado. Ya, pula bahasa Indonesia misalnya bahasa Jakarta, entar dengan bahasa Medan entar, beda itu. Entar di Jakarta dan entar di Medan beda. Mana? Ulang dokon di tahun bokap pun ni mo. Hindi lang bokap di sana. Mungkap na no. Di Jakarta din na dong. Hindi bahasa Jakarta o. Bahasa parang sinimpuan. Ayah ko ni mo dong. Hindi ba may ilalali manukon ayah niya. Nukon ayah to ayah niya. Sana pakirin-kirin kon minungan na. Bokap niya. Dudutan gitu. Setidak-tidaknya bahasa ke orang tua itu pakailah yang baku ya. Pakai aja yang baku.
penuh kata bosku, bos Yusuf ini, ini bosku, bos jantan nih Yusuf gitu. Mana aku nanya dia bos jantan nih. Karena murat ini ngelamin aja. Ulang bain-bain bahasana aneh-aneh tu orang tua. Yang tua ni. Kalau kepada kawanmu terserahlah. Itu pun kalau menurut orang-orang bijak. Ya. Masih harus diseleksi. Juga ada yang wena Mario Teguh di acara Golden Noise. Ada hal naman dokon. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya punya cewek. Jangan bilang cewek. Itu bukan bahasa Indonesia dia lah. Ini bahasa Indonesia nih. Yang bahasa apa kamu? Yang ada dalam bahasa Indonesia wanita, kalau nggak perempuan. Mana mungkin? Cara boleh kamu kan anak muda, ya, jiwa muda, tentu pergaulan pun yang paling banyak dengan yang sebaya. Kalau mau ada kawanmu minta bersahabat, silahkan. Bersaudara, silahkan. Berteman, asal masih di jalur yang benar, silahkan. Baik. Tapi kalau dengan bahasa Marganda kita ini pulang murah. Duh, indah dong di bahasa itu Marganda. Ya. Bahasa di Jawa kuno ini margundik. Mar istri simpanan. Istri simpanan ni bilang mentah-mentah aku Marganda. Iya loh. Mana kita ini? Nyetrum. Mandongan. Sahabat dekat. Menggunakan bahasa yang bagus. Ya. Mana yang kan? Masalah murtad tadi ya. Jadi hati-hati, banyak sekali yang membatalkan akidah itu. Termasuk yang sering saya sampaikan, meyakini, mengucapkan atau meyakini bahwa Allah itu di atas. Di atas, di langit, di aras, ya tidak boleh. Karena Allah itu tidak mempunyai jihad dan tidak mempunyai arah dan tidak mempunyai tempat. Harus diingat. Nah, ada orang yang bertanya, kalau sholat di dalam gereja nggak apa-apa, boleh. Tapi makruh. Tidak murtad itu. Masuk gereja boleh nggak? Kalau ada hal penting boleh. Kalau tidak ada hal penting tidak boleh. Ya. Pula posisi bayaran ada acara yang Natal ayat perwakilan saya suruh mengucapkan hari Natal. Menghadiri saja. Ya seperti itu. Ada perlu. Boleh. Di bulan Allah boleh ulang berat Pak. Haleluya lagi. Menok-menok beliau. Dato. Kenapa? Ada? Jadi jangankan masuk ke gereja, memperhatikan salibnya saja pun tidak boleh ya.
Karena memandang salib itu mewarisi sifat lupa. Jadi mudah lupa kita. Sering memandang salib jadi mudah lupa. Momo bapak lupa. Ya. Banyak itu penyebab lupa. Memandang salib, membaca batu nisan kalau gak penting. Ono asal lewat baca sudah. Baca dah bro. Ada baca on mengana dong jaga kon. Yang wakit manja lagi keluar ni kau montong hanya sudah aku baca sama ni kan. Onda sudah mudah-mudahan ada lewat dia yang kon ni baca ni. Nah. Nah perlu ya. Memakai sisir yang rusak, maka tipu. Iki pakai sisir, maka tipu bukan mah kontina baru. Jadi mereka ni sisir 5.000. Berapa lebih? Iya nih. Ini satu kena. Sisir. Ya, paling 5.000 ya. Paling mahal 10.000 udah cantik. 1.000. Mana 1.000 namanya? Iya, ya makanya tadi 5.000 untuk perempuan. Ya, membunuh kutu di jalan, membuang kutu di jalan. Jadi membuang kutu di jalan, maksudnya nggak harus di jalan raya itu ya. Mau kan ada pulau tua ini antar ada. Dibuangnya itu menyebabkan sifat lupa. Makan apel kecut, ya. Oh, apel kecut kan? Apel asam, apel nama cow. Si Maya. Ngau tandai. Awak kota awak tandai. Anak kota dong, kota aja ya. Anak kota dompet. Kok tadi dah? Kota dong, kota deh. Sihim daw pangalan yung mauma dia Di pangalan dia ya. Oh, Mak. udah. Nah itu termasuk berjalan di antara dua orang perempuan. Walaupun perempuan itu muhrim kita. Ya? Adong borong musandi kan ayah dua. Hah? Kau untuk pasar. Ikawal burung muna dua ya opat lupa dia jadinya. Padahal nama muhrim apalagi yang non muhrim. Udah? Sering memandang laut. Makanya orang-orang besar jarang itu yang muncul dari pesisir. Orang-orang besar yang istimewa jarang itu yang dari pesisir. Isi mentong benigo nabong kalau alak na orang asli alak si Volga. Asli alak Natal tepi pantai kan? Indah dong, anong nih, tapi indah isi ya tinggal di mempindah pada itu Medan. Alak si Volga do tinggal di Medan. Anggona tinggal di Sugolgai halakna indah bikin pintar. Boleh tinggal di Sugolgai indah itu pilau tibaras nilai. Anggona benok tu laut tinggal ngina pintar. Kenapa? Karena sering memandang laut itu menyebabkan sifat lupa. Terlalu banyak minum susu. Ya? Kencing di air yang tenang. Kamu ni dah tobat ni bayo pun ni pun tobat. Isi curot tobat tu boleh. Oh, mewariskan sifat lupa. Kedatangan. Ya, yang akan datang
tentang benda-benda najis yang bisa suci. Insyaallah itu yang ya, kepada anak-anak saya semua, ada dua informasi ini. Yang pertama, sahabat kita, jamaah Ahbabul Mustafa, dari Pratama Faisal yang di sini ya. Dia sengaja nggak datang malam ini ngaji. Saya menyuruh nggak usah datang. Kebetulan ada masalah dengan orang tuanya. Ya, orang tuanya memaksakan dia kuliah di NTB. Ya, yang menurut informasi kampusnya itu kampusnya orang PKS. Jadi dia konsultasi dengan gurunya yang pertama, gurunya Tuan Naborkat. Kata Tuan Naborkat, jangan pergi ke sana, nanti akidahmu rusak. Ya. Rupanya PKS itu rusak akidahnya sebagian besarnya, tidak semua, sebagian besarnya. Ya, kenapa? Karena PKS itu anakan dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Ikhwanul Muslimin Mesir itu didirikan oleh Asy-Syahid Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Hasan Al-Banna itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ketika dia mati, meninggal, wafat, dia digantikan oleh orang-orang lain seperti Sayyid Sabiq, ya, Sayyid Hawa. Yang mereka itu adalah orang-orang Wahabi. Jadi sekarang Ikhwanul Muslimin itu banyak Wahabinya, sedangkan BKS itu anak dari Ikhwanul Muslimin. Dan banyak sahabat-sahabat, kakak-kakak kelas saya yang sekolah di Mesir yang ternyata aktivis PKS, dan memang mereka itu Wahabi. Bahkan saya itu dulu ada sekitar 3 periode menjadi kader PKS, mulai dari PK, belum PKS, Partai Keadilan. Satu periode pertama kan 5 tahun PK, Partai Keadilan. Habis Partai Keadilan mulai naik, ditambah S-nya, Partai Keadilan Sejahtera. Ya, 2 tahun, 3 periode, 15 tahun saya ikut itu, dan saya kader di situ. Yang pertama ketua ranting, habis itu naik menjadi Dewan Dakwah Kecamatan. Terus pada periode terakhir saya minta ikut calon anggota legislatif, tidak diizinkan sama ketuanya. Nggak boleh, dipersulit lah. Ya udahlah. Aku disuruh kamu tuh, suruh tahu disuruh kamu lagi memperjuangkan Islam, mau lagi memperjuangkan partaimu, ya boleh. Mantap, cabut. Bukan karena kesal dengan PKS lalu menuduh mereka, ya enggak. Nah, jadi si Dungna mengamuk orang tuanya di siang. Ini sudah penangkon korojos mengaji ini. Jadi mengidoi anso ita doa ulang dipaksa orang tuanya kuliah tu satu. Nah, nama biar dia yang rusak akidahnya. Ayo. Doa aku taruh di rumah doa. Al-Fatihah. Kemudian ada tadi informasi yang kedua. Ada tadi teman saya di Facebook yang mengupload ini buku yang berjudul 100 Karomah Guru Sakumpul. Ya, guru sama ulama Banjarmasin ini, ulama Kalimantan. Guru Sakumpul itu ulama Kalimantan. Dia termasuk, kalau menurut silsilah dia termasuk keturunan Rasulullah, cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia ulama besar, ya, sering ditemui oleh Rasulullah baik dalam keadaan mimpi maupun jaga.
Ya. Jadi katanya tadi saya tanya gimana memesannya, katanya mahalnya 80.000. Artinya mana tahu ada yang berminat, biar sama-sama kita pesan gitu. Kalau nggak ada yang minat, besok-besok saya aja sendiri. Itu maksud saya menyampaikan 80.000 lain ongkir. Ya, demikian saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana yang semalam ketemu dengan Habib Al-Habasyi? Siapa yang? Kau ikut? Siapa yang ikut? Ikut. Oh, saya pun enggak. Coba buat. Ini ada apa? Ikut penuh pandau. Ini ambil jadwal bisa lu, antar tinggal. Ya. Mudah-mudahan barokahnya. Walaupun beliau belum yang terbaik di antara habaib atau zuriat Rasulullah, tapi semoga itu menjadi barokah kita, insyaallah. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholatul mustaqim. Khususan ila ruhi dari Pratama Faisal bin Denni Faisal bin Rahmat Syekh Hasibun. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma